Pasangan mata uang euro yang bikin bangkrut. Apa kabarnya buat Anda semua? Welcome back di RF Channel on YouTube bersama saya Ryan Filbert. Di RF Channel masih bersama dengan Okta Invest sama Berjangka. Setiap hari Senin, setiap hari Rabu. Kalau Senin kita memiliki series edukasi terkait dengan bagaimana caranya Anda mengenal perdagangan forex. Karena apa? Karena Okta.id menurut saya keren sekali, mau memberikan edukasi secara konsisten bersama saya. Terima kasih juga kepada Okta masih mempercayakan saya untuk bisa berbagi pengetahuan saya terkait dengan trading forex, perdagangan, bursa berjangka, komoditi, dan indeks. Jadi bila Anda belum memiliki akun, Anda bisa mencoba di Okta.id. Ingat, bukan Okta yang lain tapi Okta.id, di mana Okta.id adalah broker yang memiliki lisensi resmi dan terdaftar di Bapepti, terdaftar di Indonesia. Jadi kalau Anda misalnya trading dan mungkin Anda merasa dirugikan, Anda bisa melaporkan kepada Bapepti. Jadi trading Anda boleh dibilang Anda cukup nyaman karena diawasi oleh regulator. Nah, tema kita pada hari ini adalah kita akan berbicara mengenai pasangan mata uang euro yang bikin bangkrut. Jadi euro dengan siapakah yang terindikasi membuat bangkrut. Nah, ini sesuatu yang juga jarang ya ketika kita belajar. Biasanya kita kalau mendengarkan suatu presentasi sering sekali membahas dari sudut pandang yang fantastis, bagaimana caranya mengubah uang 1 juta menjadi 1 miliar, 1 juta menjadi 10 miliar dari trading forex. Tapi yes, semua orang ingin seperti itu tanpa tidak memperdulikan kadang-kadang mengenai risikonya. Karena apa? Karena perdagangan forex adalah perdagangan yang memiliki risiko tentunya sama dengan investasi yang lain. Dan apalagi karena Anda menggunakan leverage dan secara tidak langsung quote unquote Anda berhutang, maka hal-hal yang sifatnya risiko ini justru menjadi sesuatu yang menjadi lebih perlu Anda perhatikan. Ryan, kalau risiko saya hindari. Ya oke, Anda menghindari risiko berarti Anda menghindari keuntungan. Itu sudah pasti. Orang yang suka dengan keuntungan, maka dia harus menelan risikonya. Orang yang menginginkan keuntungan semakin tinggi, maka risikonya akan meningkat. Tidak ada dalam hidup kita yang risikonya rendah tapi untungnya besar. Tinggi risikonya nggak ada untungnya itu banyak. Nah, oke. Kita akan mulai pada kali ini. Sebelumnya saya akan kembali review. Sebelumnya kita sudah belajar di video hari Senin lalu bahwa kita membahas bahwa ada pair pasangan yang ternyata secara hitungan statistik dasar lebih enak, bagus, lebih tepat dibeli untuk dibeli murah, dijual mahal. Emangnya ada strategi lain? Ada, yaitu dibeli mahal dan dijual lebih mahal. Kenapa? Karena ternyata lebih sering cenderung seperti itu dibandingkan membeli murah menjual mahal, membeli mahal menjual murah. Ada yang lebih enak dibeli mahal, dijual lebih mahal, dijual murah, dibeli kembali dalam keadaan yang lebih murah lagi. Ada kondisi yang seperti itu. Nah, kalau Anda tertinggal pada video sebelumnya, kata kuncinya adalah kenapa ada pair yang cocok dibeli murah, dijual mahal dibandingkan strategi dibeli mahal, dijual lebih mahal. Karena kita indikasikan memiliki range yang cenderung kecil. Contoh gini, kalau Anda melihat bahwa antara satu tempat dengan tempat lain itu pendek jaraknya, itu berarti lebih cocok untuk Anda pulang pergi. Tapi kalau Anda melihat jarak tempat kerja Anda dengan rumah Anda jauh sekali, maka akan lebih cocok Anda ngapain? Ya mendingan Anda kan ngekos dong gitu ya. Karena apa? Menjadi berat untuk Anda pulang pergi. Nah, ini juga kita lihatnya begitu. Bila kita melihat jaraknya pendek, range-nya cenderung kecil secara rata-rata, berarti kita indikasikan lebih enak kita pulang pergi. Ya kalau pulang pergi karena udah nyampe sini, akan pergi sini, nyampe sini, pergi sini. Tapi kalau misalnya Anda terlalu jauh range-nya, berarti ada strategi lain yang mungkin lebih tepat. Dalam trading kita melihatnya berarti kondisi membeli dalam keadaan break. Kenapa? Kalau break itu kan ada suatu indikasi ketika dia sudah sampai satu titik, dia justru bukan turun, tapi malah naik lebih jauh lagi. Nah, range inilah yang mau kita ambil keuntungannya. Oke, saya akan gambarkan biar Anda nggak bingung. Nih ya, gampangnya ya, Anda punya satu areal range. Kalau range-nya seperti ini, maka secara otomatis ini lebih cocok diapain? Di trading kan, yaitu trading beli di sini, jual di sini gitu ya. Nah, tapi ketika ada satu kejadian yang memiliki range yang lebar, berarti ketika range yang lebar, kita lebih enak untuk memastikan dia lompat dan kita beli untuk mencapai stopan selanjutnya. Dan memang dia memiliki suatu karakteristik seperti itu karena range yang lebar.
Itu yang mau kita pisahkan nih dalam dua kondisi ini. Nah, ini adalah rekap yang sebelumnya pada video sebelumnya, dan kalau Anda tanya penjelasannya silakan Anda cek pada video sebelumnya, di mana range yang kecil itu adalah Australian dollar terhadap Kanada, Australian dollar terhadap New Zealand, karena nilainya lebih kecil dibandingkan yang lain, seperti AUD terhadap Swiss franc, AUD terhadap yen paling besar, AUD US dollar itu juga besar. Nah, sekarang kita akan berbicara dengan euro sudut pandangnya. Nah, pada pasangan euro terhadap XXX, ini adalah rekapnya. Kita lebih banyak nih pasangan euro. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6, ada 7. Ada 7 pasangan. Ada yang menarik di sini, bahwa ternyata euro terhadap Swiss franc ini memiliki range pergerakan harian, ini saya gunakan harian, yang paling kecil. Ryan, gimana caranya sih Ryan bisa mendapatkan euro Swiss franc memiliki range yang paling kecil? Saya menghitung dari titik, kan kita dalam satu hari kan pasti ada titik tertinggi, titik rendah ya. Titik tertinggi dan titik terendah saya selisihkan. Nah, dari selisih itulah saya dapati bahwa dalam kesehari-harian Swiss franc itu memiliki range yang terkecil. Saya sudah rata-ratakan. Rata-ratanya itu dari tahun 2011. Artinya cukup lama data ini saya kelola. Nah, jadi singkat cerita, kalau Anda adalah orang yang suka dengan trading dengan sudut pandang short trading dengan mencari range yang kecil, karena kan sideways itu kan berarti memberikan indikasi range yang kecil, maka euro terhadap Swiss franc ini menjadi salah satu pilihan. Tapi kalau Anda tidak suka, berarti Anda boleh cari euro dengan yen, euro dengan New Zealand dollar. Silahkan Anda ganti sudut pandangnya bahwa inilah tempat yang lebih tepat untuk buy on breakout ataupun sell ketika dia jebol support, seperti itu. Dan agar simulasinya menjadi lebih lengkap, saya breakdown pergerakan euro terhadap Swiss franc dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2021. Maka apa yang kita perhatikan dengan dibandingkan terhadap rata-rata yang sudah kita dapatkan yaitu 0,64, ternyata dalam ke 2010 sampai 2021, maka yang kita dapatkan adalah suatu data yang menarik, bahwa ada kecenderungan volatility-nya dari 2016 kepada 2021 itu cenderung selalu lebih kecil daripada rata-rata. Dan yang ingin saya ceritakan adalah kondisi 2015 ini banyak memakan korban dari pergerakan Swiss franc itu sendiri, dari euro terhadap Swiss franc. Anda mungkin terlewat, tapi 2015 itu pernah terjadi gap down sehingga banyak broker yang mengajukan bangkrut karena tidak mampu untuk membayar. Kenapa? Yang stop loss dia tidak tercover, tapi yang posisinya yang lakukan short dia dapat. Ketika dia short berarti kan dia dapat banyak sekali akibat gap down kan. Jadi di 2015 ini mengajarkan dan mengkonfirmasi, satu konfirmasinya, ternyata akibat banyak mengetahui bahwa range euro terhadap Swiss franc adalah pasangan mata uang yang memiliki range yang kecil, maka banyak orang yang cenderung tidak melakukan manajemen risiko dengan baik dengan memasang stop loss. Taking profit mah itu banyak yang thank you kalau ternyata waktu turun kagak di taking profit, itu thank you. Tapi kalau tidak melakukan stop loss, di sini dia terkena stop loss lebih jauh. Karena apa? Taking profit digaransi, stop loss itu tidak. Dan ini menjadi suatu pelajaran buat kita bahwa dalam kondisi apapun trading, dalam keadaan yang range pendek sekalipun, kita tidak bisa melepas yang namanya taking profit dan stop loss. Dan pelajaran yang kedua itu menjadi konfirmasi bahwa market pada euro Swiss franc memang terkenal tidak memiliki volatility atau range perdagangan yang lebar. Sehingga ya ini menjadi sesuatu yang mengkonfirmasi dari apa yang kita bahas pada hari ini, yaitu bila Anda ingin trading area, maka sebenarnya euro Swiss franc adalah salah satu pilihan yang bisa Anda gunakan. Kalau Anda ternyata melakukan transaksi euro Swiss franc dengan sudut pandang breakoutan, ya Anda perlu tahu strategi apa yang harus Anda manfaatkan. Jadi Anda menggunakan range yang kecil misalnya untuk mengkonfirmasi breakoutnya. Ya boleh, segala sesuatu itu tinggal, yang penting bukannya kita itu harus memilih dengan tepat, tapi kita juga harus mengerti kita punya strategi yang kita suka apa.
yang kita lebih cocok dan masuk ke logika kita apa. Baru kita bisa pergi kemana kita harus menaruh atau mentransaksikan uang kita atau modal kita. Oke? Jadi singkat cerita, bila Anda melakukan transaksi pada pasangan Euro Swiss franc, strategi yang lebih nyaman tanda kutip adalah buy at support and sell at resist, ataupun short pada resist lalu buyback kepada support, dengan alasan sederhana bahwa memiliki range pergerakan harian yang cenderung rendah dibandingkan pair, bahkan pada AUD yen itu memiliki range yang tinggi. Jadi kira-kira seperti itu. Oke, semoga selalu bermanfaat video-video edukasi yang kami berikan di RF Channel bersama saya Ryan Filbert dan juga Okta Investama Berjangka, di mana Okta Investama Berjangka mengajak Anda semua untuk mengenal trading forex dengan jauh lebih baik dan benar. Kenapa? Karena kita ingin sekali Anda bisa bertumbuh dan berkembang dalam trading Anda. Bukan menjanjikan keuntungan yang fantastis, Anda pulang hari ini bisa bawa mobil, besoknya bawa limusin, sampai mobil-mobil yang mewah. Bukan, kita tidak melakukan seperti itu. Kenapa? Karena cara seperti itu kadang-kadang mencabut resiko, menutup mata dari resiko, dan akhirnya Anda malah terkena resiko itu sendiri. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.